Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 semuanya. Sudah siap belajar pada hari ini? Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan mempelajari materi di kelas 9 bab 1 yang berjudul Dinamika Perwujudan Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa. Kalian bisa membuka buku kalian di halaman 3. Baik anak-anakku sekalian, marilah sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita pada hari ini, kita akan menonton sebuah video lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila. Anak-anakku boleh ikut bernyanyi ya di rumah, supaya lebih semangat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anakku sekalian, mudah-mudahan setelah kalian menonton video lagu wajib nasional yang berjudul Garuda Pancasila tadi, kita dapat merasa bangga terhadap negara Indonesia karena negara Indonesia memiliki sebuah ideologi negara yang dinamakan Pancasila. Baik anak-anakku sekalian, kembali ke materi pelajaran kita pada hari ini. Ada kompetensi dasar di bab 1, yaitu 3.1 membandingkan antara peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat dengan praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. 4.1 merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang peristiwa dan dinamika yang terjadi di masyarakat terkait penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, diharapkan kalian dapat mensyukuri perwujudan Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. 2.
menunjukkan sikap bangga akan tanah air sebagai perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 3. Mendeskripsikan dinamika perkembangan Pancasila dari masa ke masa. 4. Menjelaskan bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi terhadap pelaksanaan Pancasila dari masa ke masa. Anak-anakku sekalian, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, di mana Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Pancasila telah mengalami pasang surut dan proses panjang yang sangat berliku. Kita dapat melihat penerapan Pancasila dari masa ke masa dapat kita bagi menjadi 4 masa. Yang pertama, masa tahun 1945 sampai 1959 dapat kita sebut dengan masa awal kemerdekaan. Yang kedua, masa tahun 1959 sampai 1966 dapat kita sebut dengan masa Orde Lama. 3. Masa tahun 1966 sampai tahun 1998 dapat kita sebut dengan masa Orde Baru. 4. Masa tahun 1998 sampai dengan sekarang kita sebut dengan masa reformasi. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan, dari masyarakat Indonesia itu sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Anak-anakku sekalian, penerapan Pancasila dari masa ke masa tadi, banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuklah terjadinya pemberontakan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia di sejumlah tempat. Di antaranya, pemberontakan PKI yang terjadi di Madiun pada tahun 1948, kemudian pemberontakan DITII di Jawa Barat dan di Jawa Tengah, APRA, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan rakyat Maluku Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Anak-anakku sekalian, penerapan Pancasila pada periode tahun 1950 sampai 1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kemudian, terlaksananya pemilihan umum pertama kali di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September tahun 1955, terpilihlah 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Dalam pemilu ini, berhasil memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang.
pada tahun 1950 sampai 1959, muncullah sejumlah pemberontakan yang bertujuan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antaranya, pemberontakan DITII di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh, pemberontakan PRRI, dan pemberontakan Permesta. Sebagian pihak menyebut masa tahun 1959 sampai 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Nah, pada masa ini, demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat, sebagaimana diamanatkan nilai-nilai dalam Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Anak-anakku sekalian, pada masa Orde Lama juga terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan Pancasila. Di antaranya, adanya usaha penggabungan Nasakom, nasionalisme, agama dan komunis, yaitu di mana terjadinya peristiwa pemberontakan PKI yang terjadi pada tanggal 30 September tahun 1965 atau dikenal oleh bangsa Indonesia dengan peristiwa G30 SPKI, di mana pada peristiwa G30 SPKI tahun 1965 ini, Partai Komunis Indonesia berusaha merebut kekuasaan disertai dengan pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Tujuan daripada pemberontakan G30 SPKI adalah ingin mengganti ideologi negara Indonesia Pancasila menjadi ideologi komunisme. Kemudian, anak-anakku, pada masa Orde Baru, tepatnya di tanggal 12 Januari tahun 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan dan demonstrasi. Dikenal dengan Tritura, tuntutan hati nurani rakyat, atau 3 tuntutan hati nurani rakyat. Adapun isi dari Tritura adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, dan turunkan harga. Kemudian, penerapan Pancasila di masa tahun 1966 hingga tahun 1998 disebutlah sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Masa tahun 1998 hingga sekarang disebutlah sebagai masa reformasi, dan pada masa awal ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Nah, anak-anakku sekalian, dari materi yang sudah Miss jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada proses pelaksanaannya, Pancasila sebagai dasar negara telah mengalami berbagai peristiwa pemberontakan, bahkan usaha-usaha yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah anak-anakku sekalian, demikianlah penjelasan materi tentang dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa pada hari ini. Marilah sebelum kita
mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih anak-anakku. Tugas yang akan Miss berikan akan Miss kirimkan melalui Google Classroom. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa minggu depan.